Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Anak soleh pasti berbakti kepada kedua orang tuanya, baik mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia. Saat mereka masih hidup, anak soleh selalu berusaha mencari ridho mereka dan mendoakan mereka. Demikian pula saat mereka telah tiada, doa dari anak-anak mereka adalah harapan mereka dan sangat ditunggu mereka. Nah, termasuk cara terbaik berbakti kepada ayah ibu yang telah meninggal dunia adalah sesering mungkin ziarah ke kubur mereka, terlebih bagi kita-kita yang berdekatan lokasinya dengan area pemakaman mereka. Sesering mungkin ziarah ke kubur mereka, paling tidak setiap hari Jumat selalu menyempatkan waktu berkunjung atau menziarahi kuburan mereka. Menziarahi kubur ayah ibu akan membuat mereka senang, bahagia dan ridho kepada kita, sebab mereka tahu kalau kita ziarah ke kubur mereka. Dan karena mereka mengetahui kita ziarah, maka hal itu membuat mereka bahagia dan senang. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seseorang yang menziarahi kubur saudaranya yang beriman, yang dulu saat hidup dia mengenalnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, kecuali saudaranya yang diziarahi kuburannya tersebut mengenalnya dan menjawab salamnya. Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Kubur menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah, tidak seorang pun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk di sisinya untuk mendoakannya, kecuali saudaranya tersebut merasa bahagia sehingga ia berdiri meninggalkan kuburan saudaranya tersebut. Nah, saat kita ziarah kubur, misalnya kita ziarah kubur ayah ibu pada hari Jumat, bacakanlah surah Yasin di sisi kubur mereka dan niatkan dalam hati pahalanya untuk mereka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Siapa saja yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap hari Jumat 1 kali, maka Allah akan mengampuninya dan ia termasuk anak yang berbakti. Bacaan surah Yasin yang kita baca saat berada di sisi makam atau kubur ayah ibu akan menjadi sebab turunnya rahmat, sehingga Allah meringankan siksa kubur bagi keduanya. Imam Suyuti dalam kitabnya menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man dakhalal maqabira faqara'a surata Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Siapa saja yang masuk ke area kuburan kemudian membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa bagi ahli kubur dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai bilangan ahli kubur yang ada di kuburan tersebut. Selain membaca surah Yasin, bacakanlah pula 4 surah pendek
yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Hal ini sebagaimana anjuran Imam Ahmad. Beliau pernah berpesan, jika kalian masuk ke sebuah pemakaman, maka bacalah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, dan jadikanlah pahala bacaan surah-surah tersebut untuk segenap ahli kubur, karena sesungguhnya pahalanya akan sampai kepada mereka. Di samping itu, bacalah pula bacaan tahlil berikut ini agar alam kubur mereka terang benderang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hal ini sebagaimana disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. Diriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang mukmin melewati kuburan lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan menerangi, memberikan cahaya yang terang benderang kepada seluruh penghuni kuburan itu, dan mengampuni pembacanya, menuliskan baginya sejuta kebaikan, mengangkat baginya sejuta derajat, dan menghapus baginya sejuta kesalahan. Setelah membaca surah Yasin dan surah-surah lainnya, sebelum meninggalkan kubur mereka, berdoalah kepada Allah agar mereka diampuni Allah, diringankan siksa kuburnya, dan dilapangkan serta diberikan tempat yang mulia untuk mereka. Jika tidak hafal doa dalam redaksi bahasa Arab, kita boleh mendoakan mereka dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya selain bahasa Arab. Semoga kita dimudahkan mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.